Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada kesimpulan dari publik bahwa di dunia modern ini umat Islam hanya menjadi konsumen. Adapun penginisiatif, penggerak dari dunia industri, kemajuan dunia modern bukan dilakukan oleh umat Islam. Adalah Max Weber, sosiolog Jerman, yang mencoba merumuskan bahwa kapitalisme di Barat, misalnya di Eropa Barat, Amerika, Kanada, itu karena etos dari masyarakat yang bisa dia simpulkan di dalam beberapa poin. Yang pertama, masyarakat yang maju itu adalah masyarakat yang bekerja keras. Yang kedua, orangnya hemat, tidak boros. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, ya dia berperhitungan, ada nalarnya, rasionalnya. Yang kelima adalah berdoa. Jadi Weber menempatkan doa pada penutup dari setiap perbuatan. Dari 5 poin ini kemudian mengarah kepada pemahaman yang lain. Kenapa umat Islam tidak bisa bangkit? Ya, salah satunya kalau kita ambil dari 5 patokan Max Weber ini, itu kita disuruh berdoa, tapi tidak diiringi dengan bekerja. Dan di era reformasi yang paling bertanggung jawab dalam hal ini, saya rasa adalah Yusuf Mansur. Dia menyuruh orang berdoa, menyuruh orang boros, bersedekah tos-tosan, habis-habisan. Padahal itu sebuah tindakan yang dikecam oleh Allah. Orang tidak punya perhitungan, tidak suka bekerja keras, nggak ada itu masa depannya. Kemudian tidak jujur gitu. Maka ciri masyarakat kalau kita berunding dengan orang-orang bule, salah satu hal yang terpenting adalah bagaimana berkomitmen. Adapun tulisan bagi dia tidak terlalu nomor satu gitu. Tulisan perjanjian MOU bagi dia itu nomor sekian. Yang penting dia ketemu orangnya, ini jujur nggak orang ini. Kalau nggak jujur, dia nggak mau melanjutkan sebuah kerjasama. Nah, sekarang di umat Islam di Indonesia, kelima nilai dasar yang dirumuskan oleh Max Weber menjadi dasar kemajuan orang Barat, itu oleh Yusuf Mansur dihancurkan. Tidak ada di pijakan-pijakannya. Misalnya yang pertama, kerja keras. Oleh Yusuf Mansur bilang, berdoa aja. Semua pada saat itu dia orang miskin, tinggal di tanah bukan keramik. Tidak ada tipan, tidak ada tempat tidur, yang ada cuma tikar. Tidak ada apa-apa. Tapi yang hebat di rumah itu ada Allah. Fi buyutihi Allah. Masya Allah, aqwa, a'zam, wa ahsan. Lebih baik udah. Tinggal sholat, insya Allah 7 malam beres itu. Insya Allah beres sudah. Masalahnya Anda nggak kenal sama Allah, nggak datang itu kan. Suruh Allah bekerja. Allah yang disuruh bekerja. Allah ngapain dia bekerja? Yang disuruh bekerja itulah kita, untuk kita gitu. Kitalah yang mesti bekerja keras. Kemudian biar orang itu juga bangkit, ada hemat. Hemat dalam artian ekonomi gitu. Jadi tidak melakukan perbuatan yang mubazir. Tidak seperti yang disebut kalau Mansur, habisin semua uang di rekening gitu. Miskinlah orang. Jadi kita kira ajaran-ajaran Max Weber ini, kalau kita pedomani, kita banding-bandingkan dengan ajaran agama kita, ada tempat dan rujukannya. Misalnya bekerja keras seperti saya bilang tadi. Itu Islam memulai dengan amal soleh. Hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh lah yang akan mendapat tempat terhormat.
Bukan hanya orang yang berdoa, yang nggak ada. Terus kalau nggak berhasil, Allah yang tanggung jawab. Itu kan sifat manusia kurang ajar kepada Allah itu. Ini sahamnya hancur gitu. Dagangan rugi. Dia minta Allah yang tanggung jawab, Allah ikut tanggung jawab karena kita sudah menitipkan kepada Allah. Apa ini? Kemudian dari cerita Max Weber ini, bagi aktivitas masyarakat di Eropa, ciri orang baik itu dia memenuhi 5 unsur ini. Karena itu ada kelompok gereja yang maaf ya, itu kalau dia berobat itu nggak ditanya dulu Anda punya uang nggak gitu. Tapi ditanya Anda punya kartu nggak. Begitu dilihat identitasnya, ini berarti ini orang jujur. Maka ditolong oleh dokter di rumah sakit. Walaupun dia tidak bawa uang atau nggak ada uang, karena nanti pasti dia akan bayar lagi. Coba sampai begitu. Ini kan sangat islami sekali ini ajaran ini. Kalau ajaran ini bisa kita amalkan, umat Islam itu sebetulnya orang yang paling jujur. Karena agamanya menyuruh dia, syarat pertama menjadi Islam itu, untuk masuk surga itulah harus jujur kepada dirinya. Semansur ini dihancurkan. Tidak disuruh orang jujur. Bahkan dirinya sendiri telah mempelopori bagaimana sosok yang tidak jujur. Tapi kalau saya bilang ini pembohong, orang marah pula gitu. Jangan kasar kali ya, sosok yang tidak jujur. Ini yang dia lakukan gitu. Kemudian doa. Tapi tanpa kejujuran kita ini pasti semua akan hancur. Jadi kalau Max Weber tadi melihat masyarakat barat itu basicnya orang-orang maju itu dari 5 dasar tadi. Prinsip pertamanya bekerja keras. Nah, masyarakat kita seorang pekerja keras gitu. Cuma kadang-kadang mungkin prinsip lain yang sering kita langgar itu adalah yaitu sikap hidup tidak hemat gitu. Ya, tidak hemat ini membuat hasil atau usaha yang kita lakukan tadi bisa saja nanti menjadi habis, bahkan bisa menjadi minus gitu. Karena itu kita lihat dalam kehidupan masyarakat modern itu, dia pekerja keras, kemudian dia menjadi manusia-manusia yang hemat. Itu kalau kita lihat di atas kereta itu dia baca koran, dilihat tuh guntingan koran terakhir itu ada bonus gitu. Itu akan dia simpan. Dia simpan itu. Misalnya nonton, 5 kali nonton dapat bonus kali gitu. Dia simpan itu potongan bonus dari itu. Nanti setelah waktunya cukup, dia tukar gitu. Begitu orang barat itu menjadi manusia yang hemat. Sehingga dengan prinsip hemat itu, di saat dia berlibur, dia bisa pergi ke pelosok mana saja di seluruh dunia. Jadi hasil bekerja misalnya 10 bulan atau 9 bulan dalam setahun gitu. Itu dia hemat-hemat. Dia hemat-hemat, tidak mengeluarkan hal yang tidak perlu. Nanti pada saatnya dia memakai hasil hemat ini, dia bisa pergi kemana saja. Nah sekarang masyarakat kita disuruh untuk orientasi ukhrawi tanpa mempertimbangkan duniawi, ini sangat berbahaya. Jadi kalau terjadi kemunduran umat Islam, Yusuf Mansur lah orang yang paling bertanggung jawab kemunduran Islam di era reformasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.